Gua nggak tahu itu isinya lakban, gunting, paku, jarum, sama tali. Bukan tali rapia sih bang, tali buat jemuran itu yang Tambang. tambang ya, tali tambang yang kecil. Kamu ikutin saya ya, oke baik, gue bilang. Gue sudah senang nih dapat duit banyak. Terus di kasur itu saya diikat, kaki saya diikat, habis diikat itu dilakban nih semua, dilakban. Pokoknya telanjangin dilakban semua dia. Dan nanti gue ngapain gue kayak gitu. Wah baru nemu nih yang kayak gini bang. Terus itu udah dibungkus kayak mumi, dilobangin lagi nih biar gue bisa napas gitu. Tapi gue dicambuk sama ikat pinggang dia tuh dicamukin. Nggak marah? Siapa? Iya, Evan. Dia nggak bisa ngomong. Oke, akhirnya kamu menikah sama dia? Menikah, saya sempat dikejar-kejar sama suaminya. Nggak dicari di lokasi ini, dicari ke lokasi ini. Kalau mau dapat, dia kan punya jagal sapi di Depok tuh. Oke. Punya jagal sapi sampai teman saya nih, kalau lu dapat pan katanya, lu mau dijagal katanya gitu. Kita lari ke Bogor. Oke. Dia kan punya mobil, jadi kita bawa mobil dia aja pergi. Sampai ibaratnya dia cerai. Kita ketemu antara dia sama keluarganya. Ya dia cerai, kita menikah bang. Kita ibaratnya kan sehari-hari ketemu di lokasi syuting. Dia main ke kosan saya, dia juga baik, kasih duit. Nah dia dibilang tante-tante juga bukan, tapi baik banget. Di situ saya ibaratnya tertarik sama dia. Gua dibeliin pakaian, dijemput, dia punya mobil, orang kaya, gitu. Dikasih duit 200.000 tiap hari kalau dia lagi di lokasi. Sampai terjadilah hubungan yang terlarang tadi. Oke. Di situ. Dan menikah Menikah di bawah tangan. Menikah di bawah tangan. Tapi dia cerai dari suaminya itu ada punya anak? Punya 3. Oh 3. 3. Oke. Dari suami yang pertama dia punya anak 3 dan cerai. Dibawa lagi nggak anaknya sama ya dia? Enggak, anaknya hak asuh ke suaminya. Oke. Nah akhirnya menikah sama Evan. Menikah. Dapat anak ya? Dapat 1. Cewek. Sekarang lagi sekolah PAUD bang. Masih kecil? Masih kecil, 4 tahun. Sekolah PAUD udah. Oke. Cewek. Berapa lama kamu sama dia? 3 tahun. Enggak lah. 4 tahun umur dia. Pokoknya dia udah hampir 4 tahun nih anak saya sama dia. Pokoknya ngikutin udah, anak lah ya? Iya, ngikutin anak 4 tahun. Atau hubungan kalian gelap itu mungkin karena kenapa bisa menikah karena berisi tadi mungkin? Iya, karena berisi tadi. Anak kamu tadi itu. Iya. Oke. Dia tahu kehidupan kamu sebelumnya? Dia tahu dia kehidupan saya, dia tahu. Tapi dia ibaratnya menyelamatkan saya dari dunia itu. Oke. Tuh, sampai ibaratnya dirangkul sama dia. Pokoknya dibikin nyaman lah sama dia. Gue alhamdulillah bang. Ibaratnya nggak terjerumus ke dunia itu karena dia. Karena dia ibaratnya ngasih perhatian, ngajak jalan. Ya sampai ngajak gitu. Udah. Kamu cerita sendiri ke dia kalau kamu pernah Dia tahu sendiri. Dia udah tahu saya main ini sama ini, dia tahu. Kamu cerita? Enggak, dia tahu sendiri. Oke. Sampai punya anak dan dia adalah istri yang lagi mencoba untuk membuat kamu ibarat kata keluar dari kehidupan itu. Iya betul. Masih bertahan sampai sekarang? Udah enggak. Alasannya kenapa bisa udah enggak? Udah enggak itu kemarin karena ibaratnya dia hartanya udah habis. Iya kan, bukan karena saya. Iya, kita berseru-seruan. Habisnya sama kamu? Enggak saya sama saya. Dia ibaratnya kan harta gono gini nggak dapat sama suami. Oke. Nah jadi kita itu cuma bertahan sampai anak itu lahir. Hartanya sudah habis. Dan kamu tinggalkan dia? Enggak, kita sama-sama dia sama-sama jenuh, bosan, ibaratnya nggak ada harta. Kita hidup di kontrakan kemarin, bertiga.
Oke. Oh, jadi dia ini apa namanya? Dapat sokongan dari suaminya sebelumnya. Entah itu subsidi apapun itu harta-harta lah. Itu yang membuat kamu mau sama dia mungkin? Ya, di situ ada juga. Iya, kan Jujur. notabene kan saya butuh duit gitu. Ya, butuh duit, butuh apa penopang hidup lah Penopang mungkin. hidup, iya. Itu yang membuat kamu tergiur menikah sama dia. Tergiur menikah sama dia, nyaman juga kan, nyaman karena duit, karena perhatian dia juga, karena dia juga cantik sih bang, kayak artis Inul. Oke. Cantik banget. Nah, terus kamu menikah sama dia, perlahan-lahan hartanya habis. Enggak, emang ya yang di dompet dia habis. Kamu ngontrak gak sama dia waktu menikah? Kontrak. Enggak, sebelumnya masih ada hartanya. Atau dia cerai sama suaminya langsung digunting semua hartanya? Iya, langsung nggak ada sama sekali duit. Udah menikah, dia udah hamil, dia kan udah hamil kan, pacaran sama saya. Hamil, ketahuan lah sama saya kan selingkuh. Oke. Ketahuan selingkuh, udah langsung ditalak, langsung cerai. Rekeningnya udah diblokir semua. Pokoknya yang sisa cuma duit di dompet. Mobil dia aja diambil sama suami. Tapi Evan masih bertahan sama dia? Masih bertahan karena ibaratnya kita sampai anaknya lahir. Oh, sampai anak lahir. Oke, setelah anak lahir, harta makin ibarat kata ekonomi makin sulit pastinya. Makin sulit. Kita jualan, saya ibaratnya nyewa motor orang, dia jualan apa bang, cilok kayak gitu tuh, ST di pinggir jalan tuh. Siapa? Iya, istri saya itu kemarin. Sampai kita ibaratnya ngalamin kayak gitu. Nah, sampai di titik ibaratnya dia kan cantik, dia kan nggak pernah hidup susah. Sampai akhirnya kita bisa aja yuk katanya gitu. Siapa yang bilang bisa? Dia. Ya udah bilang gitu. Kamu juga kayaknya nggak bisa hidup kayak gini gitu. Dengan kontrakan 3 petak, makan juga seadanya. Biarin anak ini saya katanya gitu. Yang membawa dia katanya. Nanti kalau saya menikah lagi, kamu mau ambil juga nggak apa-apa katanya gitu. Dia udah menikah sekarang. Dia udah menikah, udah punya anak. Saya kan selalu kontak dia bang. Saya kadang ngelihat anak saya datang biar anak itu nggak lupa sama saya kan. Iya. Makanya saya mau ambil anak itu nantinya, saya mau besarin sendiri. Dia kan, gua kan ngelihat di berita-berita ada bapak tiri yang melecehkan anak tiri, kan banyak kan gitu. Nah di situ saya pikirin saya mau ambil nih anak, gitu. Cewek lagi kan? Cewek cantik lagi. Oke. Jadi intinya kamu berpisah dengan istri kamu itu Evan karena ekonomi lah ya, nggak kuat. Nggak kuat banget, kayaknya udah Ribut-ribut nggak? Ribut bang, sempat ribut itu. Ekonomi. Selalu ributnya karena ekonomi, karena uang. Bukan karena Evan selingkuh atau istri Enggak, selingkuh. dia nggak selingkuh, dia setia, orangnya setia banget. Gue juga setia, karena gue dapat jati diri gue kembali karena dia kan. Ya ibaratnya yang nggak bikin kita bertahan itu karena ekonomi. Dia capek juga mungkin jualan, orang yang biasa hidup mewah, jualan cilok, jualan basreng apa itu. Cewek loh. Iya. Cewek ini. Nah kamu ngapain? Saya ngojek. Jadi depan lorong gua nungguin orang, gua bawa ke dalam, dapat 10.000, 15.000. Ngojek gua sama dia. Gua ngojek, dia jualan cilor. Itu, nah kita ngerasain jualan sama ngojek itu 3 bulan. Anak itu 3 bulan. Gak cukup. Udah cukup. Gak cukup, tetap gak cukup ekonomi. Gak cukup bang. Anak nyusu. Oke. Ya gimana ya, penghasilan kadang saya cuma bawa pulang 45.000. Cuma kadang dapat 2 penumpang. Kan musimnya musim gojek kan sekarang online. Dia juga ibaratnya kadang laku, kadang enggak, kadang dibawa pulang, kadang basi aja makannya gitu. Makanya kita ribut terus, udah capek ya kayaknya. Dia minta maaf, saya juga minta maaf. Dia mau balik ke suaminya nggak bisa lagi. Sebenarnya salah saya juga. Kenapa saya memasuki kehidupan mereka berdua? Kalau saya nolak kemarin, nggak mungkin dia hidup sengsara sekarang. Sampai sekarang saya lihat
Dia dapat suami, ya alhamdulillah dia dapat suami juga lebih baik dari saya. Oke. Satu, nggak balik lagi gitu. Nggak balik lagi cari koko. Kak, saya nggak balik lagi sejak Kan udah lebih berat itu, maksudnya gini. Ya toh dia istri udah, saya bukan mengajarkan gitu kan. Tapi biasanya kan orang sudah kepepet dan sudah terpojok, pasti akan mengingat masa lalu. enggak. Kayak misalkan ekonomi udah sulit, istri ribut terus, anak butuh susu, mau nggak mau kan pasti harus ya udah banting setir lagi ke masa lalu gitu. Enggak, saya ingat anak saya, jadi saya nggak mau kayak gitu lagi. Apa yang diingat? Apa yang diingat tentang anak? Dia, saya takut nanti ini anak tahu cerita bapaknya kalau saya ibaratnya viral atau kemana-mana gitu, gara-gara kayak gini. Nah, iya saya anak itu lahir udah nggak kepikiran macam-macam sampai sekarang nggak. Saya sempat pas pisah itu nggak ngegembel bang. Kan motor itu kan buat nyewa, gua tidurnya dari ITC Depok, gua jalan kaki itu, pokoknya tentuin arah jalan saya, jalan kaki, langkah kaki saya doang jalan. Saya seminggu sampai nggak pernah makan 2 hari, percaya nggak lo? Kejamnya dunia, sampai saya minta bantuan ke orang aja, sampai saya diusir dari masjid juga pernah. Saya diusir dari masjid Juanda, nggak boleh tidur di sini kata. Kenapa nggak boleh? Takutnya katanya Mali kotak amal. Bukan karena kelamaan sering tidur di situ. Gua baru nyoba sekali. Itu hari pertama saya nggak ada apa-apa. Saya tidur di masjid, katanya jangan tidur di sini ya, ini uang 10.000 kata yang Pak RT. Saya 10.000 ini buat kamu jalan katanya. Di situ bang sakit banget ya. Kok gua sampai kayak gini ya bang, itu sampai speser pun nggak ada uang, HP juga dijual, semua dijual, sampai badan saya yang pakaian yang di badan saya doang itu sampai saya jalan lagi, ketemulah pom bensin, tidur di pom bensin. Kalau nggak percaya abang tanya di masjid Jami Al Amin di Gang Nangka, saya 4 hari di situ dibantuin marbotnya. Ya saya juga beres-beres, nyikatin kamar mandi, buangin cebok orang di dalam toilet masjid itu, Pembersih masjid lah. Nah sampai hari keempat saya mikir nih, gak mungkin saya kayak gini terus ya, kalau saya masih muda. Sampai akhirnya saya jalan lagi, pamit, dikasih duit 50.000 sama bapak marbotnya, sama dikasih orang yang pedagang ubi singkong di situ 25.000. Pulang jalan kaki lagi saya kan nggak mungkin naik ojek nggak ada HP. Mau ojek juga sayang sama duitnya bang buat bertahan. Nah sampai seketika saya sampai ke Jalan Raya Bogor, ketemulah sama orang kecelakaan. Nggak tahu jalan Allah tadi. Gua kan sekarang udah sholatnya, sejak saya gembel itu sholat itu waktu tepat terus. Gua minta ya Allah, pokoknya minta semuanya, ketemuan sama orang baik. Nah pas itu sehabis Isya, saya itu pergi dari masjid itu pamitan dikasih duit, pamitan jalan kaki sampai ke Jalan Raya Bogor. Sampai di situ ketemu orang kecelakaan. Sampai ketemu orang kecelakaan itu, gua bantuin lah, gua nyebrang. Dia kan di seberang saya lagi jalan, saya langsung lari. Jadi saya bantu. Katanya mau kemana? Mau cari kerjaan saya kata. Oh ikut saya aja katanya kayak gitu. Kemana bang? Ada kerjaan katanya. Ya alhamdulillah bang sampai sekarang dibantu. Ibaratnya saya udah bisa ngidupin saya sendiri gitu. Udah bisa lah, ekonomi udah alhamdulillah udah ada. Sampai saya udah syuting lagi sekarang. Syuting lagi udah mulai. Alhamdulillah udah job saya udah ada. Udah adalah jalannya ya. Udah jalannya. Oke. Terus kalau anakmu ikut Evan? Belum. Saya mau ngambil dia kalau udah SD, udah bilang kemarin. Oh, saat ini masih TK. Masih TK. Luar biasa Apo Channel.
perjalanan hidup ya. Iya. Terus kalau sekarang boleh tahu sedikit di bidang apa sekarang? Kan udah melalang buana menjadi yang terburuk di bawah dan ada penyelamat lah gitu kan orang gitu kan. Di usaha apa sekarang? Alhamdulillah ikan. Pokoknya ikan. Dan sekarang syuting juga. Syuting juga. Alhamdulillah sekarang banyak kan syuting, Bang, ada job. Kemarin juga udah lulus casting juga. Nanti Oktober 14 hari berlebar. Ya, podcast juga nih, podcast kedua saya di sini. Oh, podcast kedua. Oke. Selanjutnya kita pengen tahu lagi, kita tinggalkan tentang kehidupan kamu yang pahit itu ya. Kita balik lagi ke dunia yang masalah berwarna tadi. Ini ya Hapo Channel. Kalau kita telisik ke belakang tentang perjalanan hidup kamu, boleh tahu nggak sudah berapa orang pria yang sudah kamu jelajahi dalam hidupnya Evan? Pokoknya ada 9 orang. Yang 9 orang ini itu yang benar-benar 9 atau yang ada seling-selingan yang di luar-luar lagi yang cuma pengen ya apa namanya cuma yang ngajakin, yang suka banyak yang seling-selingan, tapi saya balik lagi ingat takut penyakit saya. Oke. Saya takut penyakit. Oke. 9 ini tadi sampai dimasukin? Ada juga dimasukin. Hampir 9-9-nya dimasukin? Itu yang paling parah. Itu yang masukin yang apa, Bang, di lakban nih. Ya gue ketemu orang mainnya ngelakban gitu. Ngelakban apa? Ajak saya di lakban, saya telanjang. Gue diikat di lakban sama dia dari ujung kaki sampai ke kepala. Pokoknya napas itu cuma ituin di hidung doang, biar gue bisa napas tuh di apa ini namanya jarum tuh. Lakbannya yang putih. Yang putih. Okay. Yang gede kan, yang lebar. Yang buat kardus. Iya, di lakban namanya. Semua kayak mumi gitu. Iya, kayak mumi, pokoknya semuanya. Gue takut ya kan, dimutilasi si anjing. Orang mana tamunya? Itu orang, pokoknya udah tua. Umur gua kan kemarin 25. Dia udah umur 30-an, kayaknya orang-orang Batak gitu. Oke. Dengan bayaran berapa waktu itu? Dikit, Bang, dikasih cuma 500.000. 500.000 terus di lakban? Iya, kirain kemarin tadi 10 juta pikiran gua ya. Dan pas dalam lakban itu gua mikir nih gede gitu. Oke, di lakban gimana di lakbannya? Di lakban sampai burung nggak di lakban, pokoknya 4 lakban itu habis buat bungkus kayak mau dipaketin. Iya, sampai mau dipaketin kemana? Oh iya udah. Di lakban itu ngapain? Maksudnya kayak coba lebih detail lagi. Ya katanya kamu ngikutin saya ya, katanya nanti saya bayar. Oke. Wah itu gede nih kayaknya. Kan bawa kresek hitam. Cuma nggak tahu itu isinya lakban, gunting, paku, jarum, sama tali. Bukan tali rapia sih, Bang, tali buat jemuran itu yang tambang. Tambang ya, tali tambang yang kecil. Kamu ikutin saya ya, oke baik, gue bilang. Gue sudah senang nih dapat duit banyak. Terus di kasur itu saya diikat, kaki saya diikat, habis diikat itu dilakban nih semua, dilakban. Pokoknya telanjang dilakban semua. Udah nanti gue ngapain gue kayak gitu. Wah baru nemu nih yang kayak gini, Bang. Terus itu udah dibungkus kayak mumi, dilobangin lagi nih biar gue bisa napas gitu. Tapi gue dicambuk sama ikat pinggang dia tuh, dicambukin. Nggak marah? Siapa? Iya, Evan. Dia nggak bisa ngomong sama sekali. Oke. Jadi gue kesakitan dong gue. Dilakban. Dia telanjang juga, nyambuk kayak sambuk. Untung ibu kos itu nggak kadang-kadang. Saya ngekos sendiri. Di kosan? Di kosan saya. Bukan di hotel? Bukan. Walah. Pulang kerja dia. Oke. Terus dicambuk, terus ditusuk-tusuk tuh sama paku yang gede. Badan? Iya, gue kesakitan, Bang. Asem, gue bilang kok gini ya, bilang gitu. Pokoknya dia itu kayak seneng pas gue kesakitan gitu. Gue gak bisa ngomong ya, Bang.
digini-gini. Abis itu mulai ini gua kesakitan, digerayangin, dibukain satu-satu sama gunting, sama dia, sama silet. Untung silet itu nggak kena badan gua. Pokoknya disiletin. Abis disiletin dibuka tuh, dijilat-jilatin sama dia semuanya. Itu baru dikasih air susu, disusui, Ditetesin gitu. ditetesin susu. Nggak sama lilin juga. Enggak, sama batu es. Semadu. Terus dijilatin sampai ke lubang buaya itu, matahari, lubang matahari itu dijilat-jilat. Pokoknya semuanya dibukain, digituin dia semua. Unboxing ya. Unboxing ya benar ya bang, kayak paket patung kayak gitu. Iya. Itu yang paling unboxing. Kamu bangun. Pas dicampur nggak bangun mungkin ya? Nggak bangun, nggak bisa. Pas lagi udah dia mandi kucing lah namanya. Iya, mandi kucing. Kan dia dijilatin semua di sini, gua dijilat, dimainin. Pokoknya sampai saya terangsang, ada rasa. Pokoknya di sini jilatin, sampai dijilatin semua. Ya kerangsang lah bang, kenceng gua. Terus? Pokoknya didudukin sama dia? Iya, dijilatin dulu sama dia, dijilatin, disepong, pokoknya dijilat semua batang, biji-bijinya dijilatin, sampai lubang matahari itu dijilatin semua. Kayak minum, kayak ngerasain susu, madu, diginin pakai batu es. Pokoknya sampai ke ujung kaki, di jempol aja dijilatin sama dia. Endingnya apa? Ya endingnya dia masukin lubang dia, didudukin. Jadi lubang matahari dia masukin ke burung saya. Gitu. Gua nentang gitu ya? Iya bos, dia yang main, gua disuruh nentang aja, dia kayak patung nih. Dia nyetir. Dia yang nyetir. Gua kayak patung di situ. Bayarannya 500. Wow, itu gua gede kira. Ternyata 500. Marah nggak? Gua kesel, pengen gua bunuh. Anjir. Bahaya. Pengen gua bunuh. Udah sakit, udah ini, udah itu ya. Iya, kalau gua nggak mikir ini bakal ketangkap polisi, gua habisin itu nyawanya. Tapi gua balik lagi pasti ketahuan kan kalau gua bunuh gitu. Saking keselnya lah ya. Kosan orang. Gua kesel. Kan katanya gede ngasih bayaran saya. Emang nggak ada transaksi di depan berapa? Gua udah berani itu. Bapak mau ngasih saya berapa? Pokoknya gede katanya gitu. Lu ikutin aja aturan gua. Ya oke pak, bapak di sini. Gua suruh lokasi. Datang beneran orangnya gitu. Orangnya bang kalem banget. Nggak kayak ibaratnya nggak kayak kita muka sangar, muka kejam. Innocent lah gitu, lembut. Iya, kok mainnya kayak gini bang. Sampai nyuruh kencing, air kencing gua diminum sama dia. Serius demi Allah. Gua disuruh kencing, dia nganga, gua kencingin, dia minum, dikencingin. Ini bukannya penyakit ya air kencing gitu. Dia minum sama dia. Itu yang paling sadis, yang paling BDSM yang mengerikan mungkin ya. Itu yang paling mengerikan. Di situ paling mengerikan di situ. Oke. Masih ada nggak orang itu? Masih ada nggak tuh orangnya kira-kira? Nggak tahu apa udah mati kayaknya. Apa masuk neraka udah. Kan udah mati kayaknya. Dia jahat banget itu, ngasih gua 500.000, pengen gua buang. Gua saking emosinya ya. Gua udah ibaratnya disiksa lah ya. Udah pelayanan gua maksimal banget, udah nurut banget sama dia kan. Iya, udah mau teriak juga nggak bisa kan, udah kesakitan aja gua. Pas balik dia udah beres. Ini 500, ini gua hitung 500.000. Asem banget orang. Pengen banget gua pukul loh bang. Pengen gua bunuh. Di situ. Terus trauma dipanggil orang lagi. Trauma banget, gua nggak mau lagi. Takut ada yang aneh-aneh lagi. Padahal itu di tempat gua loh. Kan di kosan gua kemarin. Tapi ada rasa trauma pasti kan. Trauma banget itu, gua lagi. Kau sama cewek pernah nggak? Pernah sama cewek. Tante-tante gitu atau apa gitu? Kalau tante-tante ada di Kampung Melayu satu pernah. Lah suaminya itu di kapal pesiar. Lagi kerjanya di kapal. Jadi lama kan bang, kalau orang kapal kan pulang ya bulan-bulan gitu. Terus ngajak kenalan dari aplikasi micet. Ya udah gua temuin nih cewek loh. Asli kayaknya bukan ya bukan apa. Pas di Kampung Melayu gua lihat, saya di sini, kamu di mana bang? Saya di seberang katanya. Oh ibu-ibu.
ini kayaknya berduit nih kayak pakaiannya. Ya udah gue samperin, diajak dia ke rumah, ngelayanin dia doang sehari itu dikasih dia 6 juta. Iya, tapi satu hari full time. Ibaratnya gue kesono jam 10 pagi, pulangnya gue subuh. Jadi sehari itu gue main per kali. Oh, full service seharian. Iya, bukan short time. Oke, pokoknya disewa seharian lah. Iya, seharian. Dirental. Gue disuruh pakai baju, ada baju suaminya. Pokoknya dia pakai kostum kalau pakai itu. Pokoknya adegannya kostum, pakai kostum. Dia minta dicambuk gitu. Dia jadi suster, gue jadi pasien, gitu mainnya. Jadi gue pura-pura jadi pasien, dia yang ada aja ya. Dia yang ngerawat gue dipakein baju tidur kayak baju pasien, dia jadi suster. Kayak suster sama pasiennya lah. Gitu. Jadi ada suntik-suntikan, pura-pura. Habis itu dia buka-buka semua aja, hajar. Kayaknya mainnya pakai kostum. Jadi 4 kostum gue. 6 juta. 6 juta jadi badut. Oke. Nah, kita pengen tahu lagi nih, sedikit lagi. Antara ini kan kita sudah tahu nih, sudah bocor. Kamu sudah pernah sama cewek, sudah pernah sama cowok ya kan? Banyakan mana ritmenya kamu temuin orang? Banyakan cowok atau banyakan cewek? Cowok kan. Banyakan cowok. Oke. Banyakan cowok. Balik lagi, banyakan cowok. Nah, kita ngomongin seksualnya. Enakan mana? Enak kemana ya? Dalam berhubungan, enakan mana? Onderdilnya yang kamu jelajahin itu tadi? Ya balik-balik pasti enak cewek bang, karena kan Jujur. Iya jujur bang, pasti enakan cewek daripada cowok. Apa perbedaannya? Iya perbedaannya bego, saya bego mau ibaratnya ngelayan. Kan ibaratnya lubang tai gitu kan. Iya. Ya pas dia campur kuning-kuning. Pernah. Sering. Pernah. Ya kan gue orang itu minta masuk, dimasuk. Dia gue nyoblos dia, pas narik, iya kotoran gitu. Itu nggak bisa dipungkiri, pasti pernah. Pernah. Kalau cewek? Kalau cewek mah ya enak sama cewek. Oh berarti enakan cewek berarti. Masih enak cewek. Kalau cowok mah ibaratnya penyakit. Itu kan lubang WC. Oh, lubang WC. Nah, kalau kita hitung-hitung lagi dari umur kamu yang sampai saat ini, sudah berapa lubang cewek yang kamu jelajahin? 3. Kalau cowok? 2. Masa 2? Sama yang satu tuh artis. Cuma 2 doang? Penyanyi dangdut. Oke. Dia yang masuk, saya masukin. Yang saya masukin, saya dimasukin 2 kali sama artis. Yang kalau saya disuruh masukin 4. Sebentar. Kamu bisa dimasukin? Saya dimasukin sama itu orang satu. Kamu bisa dimasukin? Bisa. Oke. Ternyata ya pertama kali itu, aku masih ingat. SS. Kita nggak usah ke artis dulu. Iya. Cewek 3. Cowoknya yang kamu masukin jelajahin 2. 2 doang. 2 doang. 2. Dari semuanya 2. Iya. Yang lain-lainnya mungkin yang cuma ya itu tadi mungkin coli-coli atau apa. Semi. Kalau kamu dimasukin Sekali. Enak dimasukin apa masukin? Enak semua. Sakit banget. Sakitnya gimana? Sakit banget bang, nggak bisa. Lu gimana sih? Itu aja gua terpaksa. Kenapa terpaksa? Ya karena bayarannya gede. Oh, berapa waktu itu dikasih? Kenapa kamu bisa mau? 18 juta. Iya. Serius? Ya serius 18 juta di Kalibata. Kamu dimasukin, dikasih 18 juta. Iya. Dengan siapa itu? Itu orang kayak dibilang orang Tambi bukan, kayak orang Arab bukan, campuran kayaknya. Kamu nggak pernah dimasukin ini? Gak pernah, baru kali itu sama dia doang. Karena 18 juta. 18 juta? Gua beli HP dong. Tuh. Yang boba? Tapi bang, habis main itu gua gak bisa jalan sama sekali, sakit banget. Berdarah juga keluar darah loh, kayak perawat. Sebentar.
kamu sama sekali tidak pernah tiba-tiba kamu diiming-imingin 18 juta, kamu mau dan kamu lakukan itu di saat selesai, bener kamu dikasih 18. Bener, dikasih 18. Gue ikutin dia ke ATM bawa. Oke. Kamu ikutin saya, katanya dia. Setelah kamu dapat 18 juta dan kamu kembali ke rumah, ternyata kamu sakit Banget. Gue di situ aja pas turun sakit banget, mau jalan ya. Gue paksain aja karena 18 juta, ya udah gue turun dari tangga, dari lift itu. Sakit banget, Bang. Baru kali itu kayak. Tapi kalau ada yang mau lagi, Udah nggak mau lagi saya. Cukup sekarang. sekali? Cukup, udah ngerti. jadi kalau misalkan ada yang mau, kamu lebih baik dimasukin apa memasukkan dia? Nggak mau sama sekali, kedua-duanya nggak mau lagi. Saya udah ibaratnya nggak mau lagi. Oke. Dimasukin udah, memasukkan juga udah. Cewek lebih enak, Iya. dimasukin nggak enak. Nggak enak banget. Masukin cowok, resikonya seperti itu tadi. Iya, penyakit juga. Oke, dapat yang itu tadi lah gitu. Iya. Dan sudah berapa lama Evan melakukan hal seperti itu, menjalani hidup lah? Ya, itu kan sebelum gua menikah kan, menikah sendiri. Pokoknya setahun lah, Bang. Setahunan. Setahun itu ibaratnya brutal banget. Oke. Nah, seandainya ada orang atau saya deh, nggak usah jauh-jauh. Kalau saya sebut kamu G, terima nggak? Enggak, gua nggak gay. Oke. Biseksual Oke, kayaknya. itu. Oke. Ben. Enggak. Enggak dong itu. Oke. Ya, apa channel? Kalau kita telisik ke belakang, ya itu tadi mungkin kamu terpaksa Ya, karena ada uang dan ada uang. Oke. Kita pengen tahu lagi nih, kamu biseksual. Saat ini kamu akuin itu? Iya. Oke. Tapi ada ingin berubah nggak? Ya, ini gua udah ibaratnya udah lama enggak. Ibaratnya enggak sama cowok juga enggak. Pokoknya saya sekarang udah sholat, udah rajin banget sholat, Pak. Oke. Udah, ibaratnya sholat itu kan menjauhkan dari perbuatan keji dan murka. Oke. Makanya saya nggak ada lagi ibaratnya niat kayak gitu, nggak. Tapi, sorry, ada perubahan. Alhamdulillah ada perubahan. Ibaratnya nggak kayak dulu. Ibaratnya setiap mau ada yang mancing, ada yang sempat Bang sekarang ini yang dekat-dekat saya ada. Tapi kalau dulu kan enak kan, tinggal ibaratnya ayo diajak orang ayo. Ini gua udah ibaratnya ada pondasi, gua nolak. Oke. Udah banyak yang ngajak kayak gitu. Intinya udah mencoba untuk berubah lah ya. Udah ibaratnya. Dan udah 100% mantap. Alhamdulillah sekarang ibaratnya udah nggak ada lagi. Karena ada orang yang bukan kamu suka, mungkin ada yang menggoda kamu misalnya. Nggak ada. Gua nggak, walaupun dia 18 juta. seganteng apa, dia sekaya apa, nggak ada. 18 juta. Nggak. Oke. Gua udah ibaratnya udah sholat tahajud, udah sholat tobat. Gua nggak mau ulangin lagi. Udah. Menikah ke depan? Iya, insya Allah saya mau menikah lagi. Tapi kalaupun saya tidak menikah lagi, mungkin ada anak saya yang ngurusin untuk masa tua. Kan dia cewek. Wis, luar biasa apa channel. Ya, kamu sudah mau berubah. Bukan mau berubah ya, sudah berubah lah. Udah berubah Intinya, sekali. Udah berubah. Udah di lingkungan yang sehat. Dan lingkungan yang sehat sudah mendekatkan diri ya kepada Tuhan dan sudah meninggalkan semuanya Sudah. dan sudah ingin menikah lagi walaupun nanti tidak ada jodoh ya sudahlah, sekarang anak yang Ada anak. lagi fokus untuk dibesarkan. Oke, bagus, mudah-mudahan aja bisa berubah. Tapi kan banyak di luar sana, satu lagi nih, banyak di luar sana yang bilang nggak bakalan bisa berubah. Iya, kebanyakan saya juga searching. Saya searching. Gimana tanggapan Evan? Ya itu kan tergantung kepada manusianya sendiri. Coba. Ya kan? Oke. Kalau dia udah niatin dalam hati, ya nggak mungkin dia mau lagi. Kita udah niatin aja dalam hati, kita sholat, kita niatin dalam hati. Nggak akan mungkin terjadi lagi, Pak. Walaupun dunia pelangi ini pasti bolak lagi, balik lagi, bolak-balik. Ya tapi
Kalau kita udah beratnya udah niat dalam hati ya pasti bisa. Nggak mungkin nggak bisa. Jadi pasti bisa. Pasti bisa. Yang penting kita bisa, ibaratnya sholat itu nahan hawa nafsu kita. Ya kalau kita pengen ya udah keluarin aja sendiri. Ngapain kayak gitu? Oke, keluarin sendiri ngebayangin apa? Ngebayangin aja nonton bu. Oke. Gitu. Yang cewek cowok. Cewek cowok. Jadi kita jauhin semua aplikasi yang kayak gitu, kita install. Jadi kalau lagi pengen lihat, Iya. lihat aja, nggak pernah menemui siapapun itu. Nggak akan. Padahal yang ibaratnya yang mancing saya ini banyak banget godaan tadi, banyak banget loh bang. Sekarang ini banyak banget godaannya. Yang dari ganteng, kaya, semuanya banyak banget. Yang WA ini itu udah nggak tahu lah dari mana dia dapat nomor HP saya. Oke. Satu lagi mungkin karena mungkin kamu sudah pernah terpuruk dan pernah apa namanya paling di bawah, jadi menurut kamu harta atau uang itu bukan segalanya mungkin. Bukan. Itu yang membuat kamu belajar tanpa uang pun saya bisa hidup mungkin. Kemarin pengalaman saya kan selama sebulan kan saya di jalanan. Ya, itu yang membuat kamu kuat. Dari situ pelajaran saya dari situ. Oke. Saya masih bisa hidup, saya masih bisa nahan lapar, nahan haus, pertolongan Allah banyak. Oke, kalau gitu. Oke, kalau begitu terima kasih. Oke. Epan. Atau mungkin satu pesan buat ada nggak pesan-pesan buat yang masih mencoba bisa membenah diri atau melupakan kehidupan itu? Ya intinya untuk yang nonton nih, yang penting kalian niatin aja dalam hati kalian dan jauhi pergaulan kalian yang ibaratnya pergaulan pelangi, pergaulan lesbi, pergaulan apapun itu kalian jauhin dari sana. Pokoknya kalian keluar dan masuk ke lingkungan yang sehat, dan jangan lupa sholat, sembahyang. Niatin dulu dari hati Anda, hati kalian untuk berubah. Pasti bisa kok berubah, nggak ada yang nggak mungkin. Yang penting kita niat berubah dan jauhi semua aplikasi-aplikasi dan film-film nggak jelas. Itu aja kuncinya gitu. Oke, kalau gitu. Oke, untuk Evan terima kasih sudah berbagi di Hapo Channel. Pengalaman yang sangat luar biasa tentunya. Pengalaman hidup kamu yang dari langit turun ke bawah lagi dan sekarang lagi di middle. Oke, semoga bisa menjadi di atas lagi dan bisa membesarkan anak kamu dengan bahagia tentunya. Dan bisa menemukan istri yang baik, yang soleha mungkin. Amin. Ya kan? Tetap fokus dengan pendirian kamu saat ini, ya itu yang kita harapkan saat ini ya, terutama penonton yang di luar sana pasti akan berharap kamu menjadi ayah yang baik, menjadi suami yang baik kelak. Pokoknya jadi ayah yang baik aja dulu. Oke. So untuk kalian semuanya, sepertinya itu aja konten kita atau mungkin pembicara kita di hari ini. Dan terima kasih untuk kalian semuanya sudah selalu menunggu konten Hapo Channel. Dan sekali lagi saya tegaskan untuk kalian semuanya, kalau memang ada yang positif dari konten ini silakan diambil. Tapi kalau memang tidak ada negatif semuanya menurut kalian, ya udah skip aja. Skip aja. Tapi kalau memang ada yang positifnya sudah silakan diambil. Dan di sini saya hanya menjembatanin aja agar kalian bisa membuka mata atau kalian bisa melihat langsung bahwa saya ada kehidupan. Setiap manusia tentunya punya kehidupan, punya jalan ceritanya masing-masing, punya takdirnya masing-masing, ya. Atau mungkin saudara kita, tetangga kita, atau siapapun itu. Jadi bukalah mata kita atau buka mata kalian. Karena kita hidup di dunia ini berdampingan dengan bermacam-macam problema. Dan sekali lagi untuk Evan terima kasih sekali sudah berbagi di Hapo Channel. Sukses selalu buat kamu. Sukses juga untuk channelnya Pak. Terima kasih. Dan salam buat anak kamu yang sangat cantik. Semoga bisa menjadi anak yang soleh, bisa memerah. Seandainya kalau memang tidak ada istri lagi, ya udah fokus buat anak kamu dan semoga anak kamu bisa menjaga kamu kelak suatu saat nanti di saat kamu sudah menjadi tua. Pasti dia yang jaga. Oke, sekali lagi tanpa berpanjang-panjang, terima kasih sudah menonton di Hapo Channel. Tunggu lagi konten berikutnya. Dan saya Heri dan Evan mengucapkan sampai ketemu lagi di konten berikutnya. See you, bye-bye.